Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih negara tujuan ekspor. Ya. Setelah kita kemarin pelajari bagaimana bisnis internasional itu berjalan, nah, kita juga harus tahu bagaimana memilih negara yang tepat untuk melakukan ekspor. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memilih negara tujuan ekspor? Nah, faktor faktor-faktor pendukung dalam bisnis internasional itu ada banyak. Ya. Kita pun bisa melihat ya, bagaimana faktor-faktor ini bekerja. Ya. Ini pun dapat berhasil dan melakukan ekspor ke suatu negara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari negara tersebut, seperti adanya letak geografi, iklim, ya, ekonomi, politik dan hukum, infrastruktur, kompetitor maupun budayanya. Ya. Bisa jadi contohnya adalah eh, produk kita itu komposisinya itu di dalam budaya mereka itu adalah tidak pas, tidak etis, ya, dilarang oleh negaranya. Nah, itu pun bisa saja terjadi karena berbagai macam kebudayaan di dunia ini kan ada banyak sekali kebudayaan. Nah, maka kita perlu memperhatikan hal tersebut. Nah, letak geografinya pun juga sama. Nah, jangan-jangan kita jualan es krim di suhu yang dingin. Nah, itu pun kurang tepat. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah letak geografi. Ya. Dalam menentukan negara tujuan ekspor, letak geografi harus diperhatikan dalam segi letak geografis. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti adanya struktur alam. Ya. Perhatikan bagaimana struktur alam di negara tersebut, seperti jarak antara laut dengan pemukiman atau jarak gunung dengan kota. Ya. Karena ini pun juga akan berpengaruh dengan adanya transportasi, akomodasi yang akan terjadi. Ya, semakin jauh antara pelabuhan dengan pemukiman, nah itu pun juga akan semakin jauh pengirimannya. Ada juga letak pelabuhan atau bandara. Ya. Jadi yang namanya ekspor itu biasanya ada dua hal. Ya. Bisa menggunakan pelabuhan, bisa melakukan dengan bandara. Ya. Ketika melakukan ekspor, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya agar produk kita dapat sampai ke negara tersebut. Ya. Letak pelabuhan maupun bandara itu berpengaruh sekali dalam bisnis internasional. Ya. Seberapa dekat letak pelabuhan maupun bandara dengan kota sehingga produk dapat sampai tujuan dengan tepat. Ya. Maka perlu kita lihat bahwasanya kenapa kok ibu kota provinsi itu kebanyakan berada di pinggir pantai. Ya. Karena memang dulu sebelum adanya pesawat, nah itu kan nenek moyang kita menggunakan kapal. Ya. Maka adanya pelabuhan, ya. Tanjung Perak, Tanjung Priok, ya, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu pun bisa terjadi. Nah, jadi itu untuk memudahkan dalam proses pengiriman. Ketika sudah diterima, jadi satu perusahaan ketika sudah diterima di dalam distributor, perusahaan pun sudah tidak berkepentingan lagi untuk menyalurkan biar agen-agen yang ada di daerah itu yang menyalurkan atau mendistribusikan produk tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah perbedaan waktu. Ya. Bagaimana perbedaan waktu yang terjadi antara negara tersebut dengan negara tempat produksi. Ya. Hal ini diperlukan agar jadwal pengiriman yang sudah dibuat tidak terlambat. Ketika kita bicara tentang perjalanan yang jauh, contohnya ketika kita mau ekspor ke Amerika atau Eropa, itu kan membutuhkan waktu 10 sampai 12 jam, ya, lebih bahkan. Itu pun eh, bisa kita atur agar pengiriman yang harusnya
2 hari lagi atau 3 hari lagi itu bisa kita atur. Oh, ternyata harinya mereka lebih cepat, maka kita juga harus eh, memberikan tenggat waktu yang tepat seperti itu. Baik, ketika pesanannya contohnya 5 hari lagi. Nah, kita pun harus memperhitungkan kira-kira perjalanannya berapa hari, ya kan? Produksinya berapa hari, ya, perjalanannya berapa hari, itu pun perlu diperhitungkan. Berikutnya adalah iklim. Ya. Jadi seperti apa iklim di negara tujuan? Apakah cocok iklim negara tersebut dengan produk yang diekspor ke negara tersebut? Ya. Contohnya adalah iklim eh, iklim negara tujuan sangat penting untuk dipertimbangkan ketika menjual produk di pasar internasional. Ya. Beberapa contoh iklim yang perlu diperhatikan yaitu adalah suhu, kelembapan, ya, curah hujan, dan juga musim. Ya. Ya. Jadi jika perusahaan memproduksi pakaian musim dingin seperti jaket dan sweater, maka pasar di negara-negara yang memiliki iklim dingin seperti Kanada, Rusia, atau Skandinavia bisa menjadi target market yang potensial. Ya. Jadi ketika memang perusahaan itu memproduksi pakaian-pakaian musim dingin, ya, itu pun bisa masuk ke negara-negara yang memiliki musim dingin. Ya. Apakah ketika kita jual di negara yang tidak ada musim dinginnya bisa laku? Bisa saja laku, tapi tidak sebesar peluang ketika kita masuk di negara-negara yang memiliki musim dingin. Ya. Berikutnya adalah produk makanan seperti buah-buahan segar dapat memerlukan iklim yang berbeda untuk pertumbuhan dan panen yang baik. Ya. Misalnya apel biasanya ditumbuh dengan baik di iklim yang sejuk dan berawan, ya, seperti di Belanda ataupun Polandia. Sementara mangga tumbuh dengan baik di daerah-daerah yang lebih hangat, seperti India atau Meksiko. Ya. Contohnya lagi adalah produk kecantikan, seperti krim tabir surya, ya, atau produk perawatan kulit. Ya. Mungkin akan lebih diminati di negara-negara dengan paparan sinar matahari yang lebih tinggi, ya, seperti Australia ataupun Afrika. Nah, setelah kita tahu bagaimana iklim dari satu negara tersebut disesuaikan dengan produk yang kita jual, nah, kita juga harus tahu bagaimana kondisi ekonomi. Ya. Kita harus memperhatikan bagaimana keadaan ekonomi negara tujuan. Ya. Apakah memungkinkan untuk menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan di negara tersebut atau tidak? Beberapa contoh faktor ekonomi, ya, beberapa contoh faktor ekonomi yang perlu dipertimbangkan meliputi inflasi, ya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, regulasi perdagangan, dan kebijakan pajak. Ya. Contohnya adalah negara-negara yang mengalami inflasi tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan kita. Ya. Jadi eh, contohnya adalah di Zimbabwe, ya, inflasinya begitu tinggi, maka eh, orang-orang daya belinya juga tetap, ya kan? Sehingga nilai mata uangnya mereka lebih kecil. Ya. 1 miliar saja kalau di Indonesia kan cuma berapa ratus ribu. Itu pun kita perlu perhatikan juga, ya, karena itu pun juga termasuk menentukan harga jual di mata uang tersebut. Nah, yang namanya kita jual di satu negara, tentunya kita juga harus mengikuti mata uang yang mereka miliki, ya kan? Maka jangan sampai kita jual di Indonesia 10.000, kita jual di Amerika juga 10.000. Wah, itu pun juga nggak akan laku gitu. Berikutnya adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi dapat menawarkan peluang bisnis yang baik, ya, karena masyarakat memiliki kemampuan finansial yang lebih tinggi. Ya. Jadi ketika kita perhatikan bagaimana pertumbuhan, ya, jadi penghasilan dari rata-rata masyarakat di satu negara itu pun kita patut pertimbangkan. Ya.
Karena semakin tinggi penghasilan itu biasanya pengeluarannya akan semakin tinggi pula. Ya, kemampuan untuk daya belinya itu pun juga akan lebih tinggi. Peluang belinya itu juga akan lebih banyak. Ya. Percuma kita punya barang bagus, ya, ketika daya belinya kurang. Ya. Jadi ada banyak orang yang bilang, oh produk ini mahal, produk ini mahal. Ya. Bukan mahal produknya, tetapi daya belinya yang kurang. Jadi yakinlah bahwasanya teman-teman tuh setiap eh, produk itu memiliki pasar masing-masing. Yang ketiga adalah stabilitas politik dan regulasi perdagangan yang jelas dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan bisnis di negara tersebut. Di negara-negara yang stabilitas politiknya itu lebih baik, regulasi perdagangan juga baik, maka akan lebih mudah kita bekerjasama dengan negara tersebut. Ya. Berikutnya adalah kebijakan pajak yang tinggi ya, dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh perusahaan dan kemungkinan adanya biaya tambahan dalam bisnis. Jadi salah satu hal yang mempengaruhi kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan itu yang tidak mau membeli produk apa namanya eh, properti di satu negara itu karena adanya pajak. Kenapa mereka juga lebih memilih adanya hutang karena ya pajak yang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, selain iklim dan ekonomi, kita juga harus tahu ya politik dan hukum yang ada di negara tersebut. Ya. Bagaimana keadaan politik di negara tersebut, ya, seperti apa hukum di negara tersebut, apakah memungkinkan untuk melakukan ekspor dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, jadi ketika kita punya barang nih, ya, kita pengen ekspor ke Korea Utara, itu pun nggak mungkin kan? Ya. Nah, mungkin terjadi karena ya memang keadaan politiknya yang begitu luar biasa. Ya. Faktor politik dan hukum ya, yang perlu diperhatikan meliputi adanya stabilitas politik, kebijakan perdagangan, regulasi perdagangan, dan hak kekayaan intelektual. Ya. Ini pun penting. Eh, jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman punya ide, ide itu juga termasuk adalah kekayaan, ya, berupa kekayaan intelektual. Dan itu ketika kita melakukan bisnis itu juga harus dihargai. Ya, harus dihargai. Maksudnya dihargai ini juga ketika kita contohnya mau buat perusahaan nih. Nah, idenya dari siapa? Nah, itu pun harus dihargai dengan adanya pembagian saham. Nah, jangan sampai antara pelaku dan pemodal itu 50-50, nggak bisa. Harus eh, idenya itu harus dihargai. Ya, seperti itu. Negara yang mengalami ketidakstabilan politik ya, dapat mempengaruhi bisnis dan munculkan resiko bagi perusahaan. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran operasi bisnis dan keamanan investasi perusahaan. Berikutnya adalah kebijakan perdagangan negara tujuan. Ya, seperti adanya tarif dan kuota impor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Juga adanya regulasi perdagangan dan peraturan yang berlaku di negara tujuan harus dipahami oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang mereka ekspor memiliki persyaratan dan mematuhi peraturan. Contohnya adalah ketika kita mau ekspor ke Qatar, ya, kan, ekspor makanan, ya. Syaratnya adalah yang pertama sudah halal dan di dalam kemasannya itu memiliki kandungan gizinya. Dan itu pun kita tidak bisa ngawur dari gizinya A, B, C nggak bisa. Tapi harus ada legalitas ya, ataupun harus ada surat dari eh, orang yang atau instansi yang meneliti produk kita. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Juga juga perlu dipertimbangkan dalam ekspor ke negara tujuan, ya, seperti adanya paten, merek dagang, dan juga hak cipta. Ya. Perusahaan harus memastikan bahwa produk mereka tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang berlaku di negara tersebut. Ya.
Jadi eh, adanya politik dan hukum ini pun perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah infrastruktur, ya, infrastruktur. Infrastruktur umumnya menunjuk pada pembangunan fisik untuk fasilitas umum, ya, seperti adanya jalan raya, bandar udara, pelabuhan, listrik, ya, telekomunikasi, air bersih, pengolahan limbah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Infrastruktur, ya, memiliki peran penting dalam suatu bisnis. Ya. Bagaimana nih infrastruktur di negara tersebut? Apakah memungkinkan untuk masuk ke pasar negara tersebut dengan infrastruktur yang ada? Ya. Beberapa contoh infrastruktur yang dipertimbangkan itu adanya transportasi, jaringan telekomunikasi, energi, dan juga akses ke teknologi. Ya. Contohnya adalah transportasi. Ya. Negara tujuan harus memiliki infrastruktur transportasi yang memadai untuk memungkinkan perusahaan mengirimkan produk ke pelanggan dengan cepat dan efisien. Ya. Jadi kecepatan konsumen itu menerima barang yang diberikan itu pun juga mempengaruhi. Nah, kenapa kok Indonesia itu membangun banyak jalan tol, ya, dan rencananya itu pun sudah 20-30 tahun yang lalu. Ya, kenapa kok mereka Indonesia itu membuat seperti itu? Karena ini ketika ada banyak jalan tol, ya, Trans Jawa, ya kan, itu pun akan menarik investor untuk mau berinvestasi di Indonesia. Ya, itu salah satunya seperti itu. Yang kedua adalah jaringan telekomunikasi. Ya, negara tujuan harus memiliki jaringan telekomunikasi yang baik untuk memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, serta untuk melakukan transaksi bisnis secara online. Ya. Jadi ini kenapa Indonesia juga membangun jalan tol. Hmm. Kalau yang kita lihat kan jalan tol eh, biasa. Nah, jalan yang kedua ini adalah jalan tol yang dilalui dengan adanya fiber optik, ya kan? Jadi kecepatan internet sekarang itu pun juga lebih cepat karena adanya fiber optik seperti itu. Yang ketiga adalah energi. Ya, negara tujuan harus memiliki pasokan energi yang cukup untuk menjalankan operasi bisnis, ya, seperti listrik dan juga bahan bakar. Karena yang namanya perusahaan itu tidak akan lepas dari adanya listrik, ya kan? Lampu pakai listrik, mesin pakai listrik, dan lain sebagainya. Untuk bahan bakar pun juga tidak kalah pentingnya, ya, karena yang namanya perusahaan itu selalu akan membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan operasionalnya ataupun pengirimannya itu pun juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya adalah akses ke teknologi. Negara tujuan harus memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis, ya, seperti internet dan perangkat lunak yang diperlukan. Ya. Jadi ketika kita lihat bahwasanya perkembangan teknologi di Indonesia pun juga sangat besar sekali. Ya. Ini pun juga salah satunya adalah ini, ya, bagaimana eh, potensi, ya, dari 260 juta jiwa, ya kan, yang ada di Indonesia itu mampu untuk menyambung ke internet. Nah, seperti itu. Nah, selain dari faktor negaranya, ya, kita pun juga harus melihat dari faktor kompetitornya. Ya. Jadi kompetitor adalah sebuah atau beberapa pesaing bisnis yang memiliki produk, barang, atau jasa yang serupa. Bisa jadi kompetitor itu bukan barangnya yang serupa, tetapi pangsa pasarnya itu sama. Nah, contohnya adalah ketika radio itu mulai tergerus dengan adanya TV, ataupun kamera mulai tergerus dengan adanya handphone, dan lain sebagainya. Sebelum masih pasar luar negeri, ya, pastikan kita tahu siapa kompetitor kita. Nah, jadi itu pun penting. Apakah ada kompetitor di negara tersebut? Ya, siapa kompetitor terbesar di negara tersebut? Apakah memungkinkan untuk menang dari kompetitor? Ya, jadi quote-nya adalah kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Nah, itu sangat penting sekali.
Jadi ketika kita tahu bagaimana kekuatan kita, ya, terus bagaimana peluang kita masuk di negara tersebut, dan bagaimana keunggulan kita untuk masuk ke medan tempur tersebut. Itu pun perusahaan itu akan menjadi lebih maju ketika kita tahu siapa kekuatan apa kekuatan kita, ya kan? Bagaimana kekuatan atau ancaman dari luar atau kekuatan kompetitor kita, ya, itu pun juga harus dikenali. Jadi perusahaan itu harus mempertimbangkan faktor-faktor saing atau kompetitor, ya, dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat untuk memenangkan persaingan di pasar internasional. Ya. Jadi untuk survive, ya, untuk apa namanya masuk ke medan pertempuran, kita perlu melakukan pengembangan produk baru, ya, peningkatan kualitas produk dan layanan, pemilihan harga yang kompetitif, dan strategi pemasaran dan branding yang efektif. Ya. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, ya, mereka seperti biaya produksi yang lebih rendah atau teknologi yang lebih baik untuk bersaing dengan kompetitor di pasar internasional. Ya. Berikutnya adalah budaya. Ya, jadi selain kompetitor, kita juga harus melihat budaya. Ini yang sangat penting. Ya. Kebudayaan adalah hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis internasional. Ya. Jadi karena di setiap negara memiliki budaya masing-masing, ya, seperti di India, di mana mayoritas masyarakat beragama Hindu. Ya. Dan di dalam agama Hindu, ya, hewan sapi adalah dewa. Ya, sehingga haram bagi mereka untuk mengkonsumsinya. Pada waktu McD, ya, akan buka cabang di India, maka McD harus mengganti beef burgernya yang mengandung daging sapi menjadi daging ayam. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dapat dipastikan McD akan mendapat kecaman dari masyarakat India. Jadi seperti itu. Apa hubungan dari produk dan subculture? Nah, jadi ketika produk itu memiliki fitur, memiliki nilai, memiliki accessibility, ya, maka itu akan berbenturan dengan adanya behavior, ya, collective interest, motivasional, dan juga problem atau masalah yang mereka ingin pecahkan. Ya. Jadi subkultur ini adalah kelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Jadi selain kebiasaan atau kebudayaan dari satu negara, ada juga pangsa pasar yang memiliki budaya sendiri. Ya. Subkultur dapat menjadi terjadi karena perbedaan usia anggotanya, ras, etnisitas, ya, kelas sosial, gender, dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetik, religi, politik, tempat tinggal, dan juga seksual. Ya. Atau subkultur konsumer berdasarkan etnis, ras, dan agama memainkan peran besar dalam membimbing perilaku konsumen. Identitas konsumen sebagian besar dipengaruhi oleh subkultur yang berdampak pada keputusan pembelian. Ya. Contohnya adalah subkultur behavior, ya. Perilaku dari suatu komunitas dalam suatu subkultur. Bagaimana perilaku mereka, ada kecenderungan seperti apa dari pelaku mereka, dan lain sebagainya. Contohnya adalah adanya identitas. Ya. Subkultur seringkali menjadi tempat bagi orang-orang yang merasa tidak diakui oleh atau merasa terasing dari masyarakat mainstream. Oleh karena itu, subkultur dapat memberikan identitas dan rasa kebersamaan bagi anggotanya. Ya. Hal ini dapat tercermin dalam pakaian, tato, atau aksesoris khas yang mengidentifikasi anggota subkultur. Jadi mereka selalu memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri. Ada juga pemberontakan. Ya. Subkultur seringkali muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang dipegang oleh masyarakat mainstream. Ya. Anggotanya dapat mengekspresikan pemberontakan ini melalui perilaku yang dianggap tabu atau tidak diterima dalam masyarakat, seperti tindakan vandalisme atau konsumsi obat-obatan terlarang. Ya.
Contohnya adalah ketika kita beranggapan bahwasanya di budaya Indonesia itu kan obat-obatan terlarang itu nggak boleh, tapi di Thailand itu kan juga diperbolehkan. Berikutnya adalah kebebasan. Ya. Subkultur juga dapat menjadi tempat bagi orang-orang yang mencari kebebasan dari keterikatan norma-norma sosial yang kaku. Ya. Anggotanya mungkin cenderung untuk mengeksplorasi kreativitas dan ekspresi diri mereka dengan cara yang lebih bebas dan tidak terikat oleh konvensional sosial. Ada juga solidaritas, jadi ketika kita masuk di satu kelompok itu kita juga mendorong adanya solidaritas. Ya. Maka muncul dulu yang namanya Kaskus. Ya. Untuk penjualannya itu melalui kelompok-kelompok. Ya, mereka membuat eh, semacam kelompok, membentuk kelompok, ya, gathering dan lain sebagainya. Ya, itu untuk meningkatkan penjualan mereka. Berikutnya adalah subkultur kolektif interest. Ya, kepentingan kolektif adalah minat yang dimiliki bersama oleh setiap anggota kelompoknya, ya, karena menjadi anggota kelompok tersebut. Siapapun yang tidak memiliki minat yang sama dianggap bukan anggota kelompok. Bagaimana kepentingan kelompok tersebut, apakah produk kita mampu memenuhi kebutuhan kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah motivasional, yaitu motivasi dalam suatu kelompok adalah salah satu contoh energi yang memiliki kekuatan luar biasa yang cenderung melatar belakangi apapun yang kita lakukan. Ya. Motivasi dalam kelompok memberikan dampak positif yang akan berpengaruh pada diri individu. Bagaimana motivasi dari suatu kelompok? Adanya tujuan bersama, kepemimpinan, kepercayaan, reward atau penghargaan, dan lain sebagainya. Rasa memiliki, ya, seperti itu. Yang terakhir adalah problem. Ya. Apa problem yang terjadi dalam suatu komunitas? Bagaimana problem tersebut dapat terjadi? Bagaimana pengaruh problem dalam suatu komunitas? Ya. Subkultur di sini maksudnya adalah target market kita. Ya. Semakin kita spesifik menentukan target market kita, maka kita akan tahu ya, apa permasalahan mereka, apa motivasi mereka untuk beli produk kita, dan lain sebagainya. Itu pun akan lebih mudah kita eh, jualan kita akan laris di satu daerah atau satu negara. Nah, karena konsumen itu ber, berada di tengah-tengahnya, ya, consumer oriented. Jadi apapun pangsa pasar yang diinginkan kita membuat produk yang sesuai dengan pasar yang kita sasar. Mungkin itu teman-teman dari sini untuk pemilihan target market dari bisnis internasional ini. Ya, dari negara tujuan ekspor ini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak? Oke. Ya, kalau tidak itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.